Ini momen pertama ketemu langsung Pak Prabowo ya. Gue udah ketemu beberapa politisi. Ya kemarin penasaran aja karena kan kemarin bikin polling gitu. Capres siapa yang lu dukung? Terus ternyata ya Pak Prabowo on the top gitu. Gue penasaran aslinya gimana, terus kalau interaksinya gimana, dan ya di atas ekspektasi sih. Ini jujur ya, jujur karena beliau sangat cair. Ternyata sangat cair, sangat suka bercanda. Menceritakan betapa besar cinta dia buat Republik ya. Salut sih, dan semoga dilancarkanlah semua niat, semua tujuan, semua yang ingin beliau capai, semoga dipermudah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pernah kepikiran nggak gimana kalau seorang YouTuber yang kita kenal kritis banget, tiba-tiba muji setinggi langit seorang calon presiden? Apakah itu murni pendapat pribadi, atau jangan-jangan bagian dari strategi politik? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas kontroversi seputar Ferry Irwandi dan Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024. Oke, biar kita semua paham ceritanya, ini dia alur pembahasan kita. Kita mulai dari pujian yang bikin heboh itu, terus kita cari tahu apa sih buzzer politik, kita bongkar strategi di baliknya, kita lihat juga resikonya buat kita semua, dan yang paling penting, kita ambil pelajarannya. Oke, kita mulai dari titik apinya. Momen yang memicu seluruh perdebatan ini, yaitu pujian dari Ferry Irwandi yang, jujur aja, cukup mengejutkan buat banyak orang. Cuma satu kalimat ini loh, Pak Prabowo di atas ekspektasi. Tapi dampaknya luar biasa. Kalimat dari Ferry Irwandi, yang biasanya kita tahu suka mengkritik, langsung bikin tanda tanya besar. Apalagi, ini diucapin pas banget setelah dia ketemu langsung sama Pak Prabowo. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Di mana sih batas antara ngasih pendapat pribadi yang tulus sama dukungan politik yang udah direncanain? Kasus ini benar-benar bikin batas antara opini independen dan promosi terselubung itu jadi kabur banget. Jadi setelah pertemuan itu, pujian Ferry itu benar-benar totalitas. Mulai dari bilang Pak Prabowo dekat sama anak muda, orangnya santai, sampai soal semangat patriotiknya. Semuanya positif. Padahal biasanya dia kritis, tapi kali ini narasinya positif banget, hampir tanpa celah. Nah, karena pujian yang serba positif inilah, muncul tudingan kalau Ferry ini bertindak kayak buzzer. Tapi, tunggu dulu, sebenarnya apa sih arti buzzer itu? Gini, gampangnya, buzzer itu tugasnya mendengungkan atau menggemakkan sebuah pesan. Tujuannya ya jelas buat menguntungkan satu pihak politik. Dan seringnya, mereka ini bekerja bukan karena inisiatif sendiri, tapi karena ada pesanan. Tabel ini ngejelasin perbedaannya dengan gamblang banget. Coba deh lihat, kritikus independen itu motivasinya buat kepentingan publik, analisisnya berimbang. Nah, kalau buzzer politik, fokusnya ke keuntungan, nadanya muji terus, dan cuma mendorong satu narasi. Beda banget kan tujuannya? Oke, sekarang kita udah paham konsep buzzer. Mari kita sambungkan ini ke gambaran yang lebih besar, yaitu strategi politik yang lagi gencar banget dijalankan, khususnya buat menggait pemilih muda. Jadi, kehadiran Ferry bareng influencer lain di acara Pak Prabowo itu jelas bukan kebetulan. Ini bagian dari sebuah strategi yang terencana. Polanya kelihatan, cari influencer populer, ajak ngobrol santai, harapannya muncul dukungan positif yang kesannya natural, dan tujuannya ya buat meraih simpati dan suara anak muda. Dan, klik, pujian dari Ferry ini pas banget sama strategi itu. Kayak potongan puzzle yang nemu tempatnya. Entah disadari atau nggak sama Ferry, narasinya itu efektif banget buat ngebantu membentuk citra Prabowo sebagai figur yang asyik, rendah hati, dan cinta tanah air. Tapi, ini bukan cuma soal strategi politik loh. Fenomena ini punya risiko yang lebih besar dan lebih berbahaya, terutama buat kita sebagai audiens, yaitu fanatisme buta. Semua berawal dari sini. Kekaguman kita pada seseorang berubah jadi pengidolaan yang berlebihan. Ngefans itu wajar, tapi kalau udah sampai tahap ini, wah, bisa jadi awal dari masalah. Kalau udah ngidolain secara berlebihan, tahap selanjutnya adalah nalar kritis kita bisa tumpul bahkan hilang. Apapun yang dikatakan idola, kita telan mentah-mentah sebagai kebenaran mutlak. Dan ujung-ujungnya apa? Demokrasi kita yang jadi korban. Kenapa? Karena demokrasi itu hidup dari warga negara yang berpikir, yang bertanya, yang kritis, bukan dari sekumpulan pengikut buta. Bahayanya ini nyata banget. Orang jadi malas ngecek fakta.
diskusi yang sehat hilang diganti sama ruang gema di mana semua orang setuju satu sama lain. Akibatnya, kita sebagai publik jadi nggak bisa lagi nilai pemimpin secara objektif. Oke, terus kita sebagai publik harus gimana? Apa pelajaran yang bisa kita petik dari kasus Ferry Irwandi dan maraknya influencer yang terjun ke politik ini? Pada akhirnya, jawabannya ada di kita masing-masing. Walaupun influencer punya panggung besar, kekuatan untuk berpikir kritis itu tetap ada di tangan kita. Jangan sampai kita terlena sama pesona seseorang dan lupa buat bertanya. Jadi, ini dia intinya. Kita harus sadar kalau influencer marketing itu ada di politik. Coba pisahkan rasa kagum kita ke seorang kreator dengan dukungan politiknya. Dan yang paling krusial, selalu cek dan recheck informasi bahkan dari orang yang kita percaya sekalipun. Skeptis itu sehat loh buat demokrasi kita. Saya mau tutup sesi ini dengan satu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Lain kali Anda lihat idola Anda ngomongin politik, coba berhenti sejenak dan tanya pada diri sendiri. Siapa yang sebenarnya sedang berbicara? Suara mereka? Atau ada suara lain di belakangnya? Jawabannya ada di tangan Anda.